Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar tentang pengukuran frekuensi suatu penyakit. Jadi ada beberapa bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada angka atau rate, kemudian yang kedua itu ada proporsi, dan yang terakhir itu ada rasio. Dalam video ini akan mencoba mengemas tiga bahasan ini agar teman-teman juga bisa memahami tentang pengukuran frekuensi penyakit dalam ilmu epidemiologi. Jadi, epidemiologi itu adalah cabang ilmu yang memiliki peranan dalam menentukan ukuran morbiditas dan mortalitas. Apa sih ukuran morbiditas dan mortalitas itu? Jadi morbiditas itu adalah jumlah derajat kesakitan atau jumlah kesakitan dalam suatu populasi. Kemudian mortalitas itu adalah jumlah kematian dalam suatu populasi. Secara umum kita akan membahas tiga hal yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu adalah angka atau rate, rasio, dan yang terakhir itu adalah proporsi. Rasio ini adalah nilai relatif di mana dihasilkan dari perbandingan dua nilai kuantitatif yang pembilangnya tidak bagian dari penyebut. Misalnya, ada dua nilai kuantitatif yaitu nilai A dan nilai B. Maka bentuk rasionya adalah A per B atau bisa juga B per A. Sebagai contoh, kita misalkan terdapat KLB atau kejadian luar biasa. KLB-nya itu adalah keracunan makanan atau kermat, misalnya disebut. Terdapat 32 orang penderita. Jadi ada 32 orang penderita dan 12 diantaranya adalah anak-anak. Jadi 32 penderita, 12 orang diantaranya itu adalah anak-anak. Maka rasio anak-anak atau rasio anak terhadap orang dewasa adalah, kita ingat kembali, rumus dari rasio itu adalah A per B atau B per A. Jadi rumusnya itu adalah jumlah anak-anak yang menderita dibagi dengan jumlah orang dewasa. Jika kita ketahui bahwa 32 kasus penderita itu adalah 12 diantaranya anak-anak, maka orang dewasanya sebanyak 20 orang. Jadi rasio anak terhadap orang dewasa itu adalah 12 berbanding 20 atau 0,6. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba mengupas tentang proporsi. Proporsi itu adalah perbandingan dua nilai kuantitatif di mana pembilangnya merupakan bagian dari penyebut. Proporsi itu diukur dengan menggunakan rumus A per A plus B atau A tambah B. Proporsi ini biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase. Sebagai contoh, kita akan mencoba membahas dengan kasus yang sama, kejadian luar biasa pada keracunan makanan yang 32 orang penderita dan 12 diantaranya adalah anak-anak. Maka proporsi anak-anak dalam KLB tersebut adalah, kita ingat kembali rumusnya itu adalah A per A plus B. A atau A dibagi dengan jumlah keseluruhan orang yang menderita. Jadi jumlah anaknya itu adalah 12 dan jumlah orang yang menderita itu adalah 32 orang, di mana 12 diantaranya adalah anak-anak dan 20 orang diantaranya adalah orang dewasa. Sehingga didapatkan bahwa hasilnya menjadi 0,375
atau 37,5%. Jadi proporsi anak-anak dalam kejadian luar biasa tersebut adalah 37,5%. Selanjutnya kita akan membahas tentang angka atau rate. Angka sendiri adalah proporsi dalam bentuk khusus, jadi dalam bentuk khususnya, yaitu perbandingan antara pembilang dan penyebut dinyatakan dalam batas waktu tertentu. Rate atau angka yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah tentang incident rate dan prevalence rate. Yang pertama itu adalah incident rate atau jumlah kasus baru atau penderita baru pada suatu penyakit yang terjadi pada suatu populasi selama periode waktu tertentu. Rumusnya itu adalah jumlah kasus baru suatu penyakit dibagi dengan populasi yang memiliki risiko. Untuk mencari angka insiden atau incident rate itu dilakukan dengan cara pengamatan pada kelompok penduduk yang mempunyai risiko terkena penyakit, yaitu dengan cara pengamatan prospektif. Pengamatan prospektif tersebut adalah mengamati dari kondisi seseorang sehat sampai menuju sakit hingga sembuh atau meninggal atau cacat. Yang kedua itu adalah prevalence rate. Prevalence rate itu mengukur jumlah orang dalam populasi yang menderita suatu penyakit pada suatu titik waktu tertentu. Rumusnya itu adalah jumlah kasus lama ditambah jumlah kasus baru atau seluruh kasus dibagi dengan jumlah seluruh populasi. Prevalence rate ini ada dua. Yang pertama itu adalah point prevalence rate, yaitu prevalence rate yang ditentukan pada suatu saat, misalnya pada bulan Juni tahun 2020. Kemudian yang kedua itu adalah period prevalence rate atau prevalence yang diukur atau ditentukan selama suatu periode waktu tertentu, misalnya 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Untuk memperjelas, mari kita coba lihat tentang skema terjadinya penyakit pada suatu populasi yang mana terdapat 10 kasus baru dalam 15 bulan terakhir yang besaran populasinya itu sebesar 20 orang. Jadi setiap garis horizontal itu memiliki atau mewakili satu orang. Kemudian tanda panah ke bawah menunjukkan tanggal timbulnya penyakit. Garis solid itu mewakili durasi penyakit. Ada yang panjang, pendek, sangat panjang seperti itu. Dan panah ke atas itu menunjukkan tanggal pemulihan, dan salib menunjukkan tanggal kematian dari masing-masing kasus yang berjumlah 10 orang. Kemudian kita diminta untuk menghitung tingkat insiden mulai 1 Oktober 2004 hingga 30 September 2005. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghitung titik prevalensi pada 1 April 2005. Dan yang ketiga adalah menghitung prevalence period dari tanggal 1 Oktober 2004 hingga 30 September 2005. Kita bahas satu-satu. Pertama itu adalah
menghitung tingkat insiden mulai dari 1 Oktober 2004 sampai dengan 30 September 2005. Rumusnya itu adalah jumlah kasus baru dari tanggal 1 Oktober 2004 sampai dengan 30 September 2005 dibagi dengan populasi yang memiliki risiko. Jadi kita lihat pada skema terdapat 4 kasus baru dari tanggal 1 Oktober 2004 sampai dengan 30 September 2005, dan seperti yang sudah dijelaskan bahwa populasi yang memiliki risiko itu sebanyak 20 orang seluruh populasi. Jadi insiden rate-nya itu adalah 4/20 dikali 100. Kita menggunakan konstanta 100. Jadi hasilnya itu adalah terdapat 20 kasus baru per 100 penduduk. Selanjutnya itu adalah menghitung titik prevalensi pada 1 April 2005 atau point prevalence. Jadi point prevalence itu dapat diukur dengan menggunakan rumus jumlah kasus baru ditambah jumlah kasus lama dibagi dengan jumlah populasi. Point prevalence-nya itu adalah 7/18 dikali 100%. Hasilnya adalah 38,89%. Point prevalence-nya itu menggunakan 7 karena dalam prevalensi itu terdapat kasus lama dan kasus baru yang menderita. Tapi pada skema dapat dilihat bahwa terdapat 2 kasus, yaitu kasus nomor 2 dan nomor 8 itu kasusnya meninggal. Sehingga perlu diingat bahwa prevalensi itu adalah kasus yang mengalami kesakitan, sehingga tidak menggunakan 9 kasus dalam soal ini, tapi menggunakan 7 kasus. Selanjutnya tentang period prevalence. Period prevalence itu soalnya adalah menghitung prevalensi periode dari 1 Oktober 2004 hingga 30 September 2005. Rumusnya itu adalah kasus lama ditambah dengan kasus baru pada satuan waktu dibagi seluruh populasi. Sehingga didapatkan hasil adalah 10 dibagi 20 populasi dikali 100%, sehingga period prevalensinya itu adalah 50%. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi tersebut? Jadi, yang pertama itu adalah keganasan dari penyakit. Misalnya, bila banyak orang yang meninggal karena menderita suatu penyakit, maka tingkat prevalensinya menurun. Kemudian, durasi dari penyakit. Bila suatu penyakit hanya berlangsung dalam waktu singkat, maka tingkat prevalensinya lebih rendah dibanding bila penyakit tersebut berlangsung dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah jumlah kasus baru. Semakin banyak jumlah kasus baru, maka tingkat prevalensinya lebih tinggi bila yang menderita hanya beberapa orang saja. Terdapat
banyak ukuran dalam menentukan indeks kesehatan pada suatu populasi, seperti indeks fertilitas, indeks morbiditas, dan indeks mortalitas. Di video selanjutnya kami akan mencoba membahas tentang ini semua menjadi lebih ringkas. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.